Halo sahabat Bina Waluya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik. Bersama saya, Siva, ditemani oleh Dr. Beni Hartono SPJPK. Selamat siang, Dr. Beni. Selamat siang, Mbak Siva. Ya, apa kabar, Dok? Baik-baik, sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Dr. Beni merupakan dokter spesialis jantung, pembuluh darah, konsultan aritmia di Rumah Sakit Jantung Bina Waluya. Pada siang ini, Rumah Sakit Jantung Bina Waluya mengadakan seminar awam dengan tema Gangguan Irama Jantung, Kapan Perlu Ablasi? Gangguan irama jantung adalah masalah pada laju atau irama detak jantung yang berdetak terlalu cepat, terlalu lambat, atau dengan ritme yang tidak teratur. Selanjutnya, marilah kita dengarkan penjelasan mengenai gangguan irama jantung oleh Dr. Beni. Untuk pertanyaan, bisa melalui Q&A atau dengan melambaikan tangan. Marilah kita dengarkan penjelasan. Silakan Dr. Beni. Terima kasih, Mbak Siva. Saya akan share screen dulu ya. Baik, Dok. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah terlihat, Dok. Oke ya, kursor juga kelihatan ya. Jelas, Dok. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mbak Siva, atas perkenalannya. Saya Dr. Beni Hartono, dokter spesialis jantung di Rumah Sakit Jantung Bina Waluya. Saya adalah subspesialis bagian gangguan irama jantung dan intervensi koroner. Pada siang hari ini saya akan berbicara mengenai gangguan irama jantung, atau yang kita kenal istilah kerennya itu aritmia. Jadi kapan perlu dilakukan tindakan ablasi? Ya, sebelum dilakukan tindakan ablasi ada pertanyaan lagi. Sebenarnya apakah gangguan irama jantung itu berbahaya apa enggak? Ya, dan kenapa kita perlu memperhatikan irama jantung ini lebih seksama? Ya, sebelum mulai saya intermezzo dulu ya. Ini tentu saya adalah fans dari sebuah klub sepak bola Chelsea ya. Selamat buat Chelsea karena berhasil menjuarai FIFA Champion, European Champion dan Super Cup ya. Kemarin gonjang-ganjing di Chelsea katanya mau dijual oleh Roman Abramovich, seorang Rusia, karena masalah perang di Ukraina itu. Sebenarnya saya mau beli, harganya sih kira-kira 2 miliar. Tapi rupanya bukan rupiah, pound sterling. Kalau pound sterling nggak sanggup saya. Ya. Baiklah, kalau kita lihat ya pada pemain sepak bola ataupun olahragawan yang lain, mereka itu umumnya pada sehat-sehat. Namun kita perhatikan bahwa pada olahragawan itu juga bisa terjadi namanya serangan jantung atau kematian jantung mendadak ya. Dan ini fatal ya. Terakhir kita lihat Sven-Goran Eriksson ya, Christian Eriksen ya, seperti ini ya. Jadi apa yang terjadi pada orang yang kelihatan sehat ini ya, olahragawan dan kelihatan sehat ya. Saya lanjutkan aja ya. Dan kita juga beberapa tahun belakangan ini juga ada berita duka ya. Ini Dr. Stefanus ini teman saya juga yang kejadiannya di Rumah Sakit Pondok Indah ya, meninggal saat sedang tugas jaga ya. Terus yang public figure Ashraf Sinclair yang kelihatannya sehat ya, terjadi kematian jantung mendadak ya. Jadi apa itu kematian jantung mendadak? Dan kebanyakan memang kita lihat pada usia yang muda, olahragawan, kelihatan sehat ya. Jadi kejadian kematian jantung mendadak ini kira-kira 50 sampai 100 per 100.000 populasi umum ya. Tidak banyak, tapi kalau kita hitung secara populasi dunia itu kira-kira setahun itu kejadiannya bisa sampai 4 sampai 5 juta pasien yang meninggal mendadak ya pada usia muda. Dan ini lebih banyak daripada jumlah kematian akibat COVID ya. Saya lihat pada data terakhir kematian akibat COVID itu kurang lebih 6 juta dalam 2 tahun. Jadi kira-kira 3 juta dalam 1 tahun ya.
Memang lebih jarang dibandingkan usia tua. Usia tua mungkin kematiannya akan lebih tinggi ya jumlahnya. Dan kalau kita lihat penyebab yang paling sering pada pasien-pasien dengan kematian mendadak ini adalah aritmia atau gangguan irama jantung yang nanti kita akan bicarakan ya. Kedua adalah serangan jantung. Jadi serangan jantung ini berbeda dengan gangguan irama jantung. Serangan jantung itu kita sebut dengan myocardial infarction ya. Dan ketiga, ya mungkin ada perdarahan otak. Keempat ada emboli paru, ya itu adalah sumbatan pada pembuluh darah paru. Kelima adalah robekan pada pembuluh darah aorta atau kita sebut sebagai aorta dissection. Ya, jadi kita akan bahas bahwa kelainan irama jantung ini bisa berakibat fatal, ya. Dan apakah berbahaya, nanti kita akan lihat yang berbahaya yang mana ya, dan kita akan mengenali gangguan irama jantung ini sehingga kita tahu penanganannya. Nah, salah satu penanganannya adalah dilakukan kateter ablasi, dan kapan kita perlu melakukan kateter ablasi. Ya, baiklah, saya akan mulai dengan jantung ini, karena kalau kita tidak kenal maka kita tidak sayang. Jantung ini adalah salah satu organ penting di tubuh ya. Dia letaknya di tengah-tengah dada ya. Dia berbentuk segitiga terbalik dengan apexnya atau puncaknya itu di bagian kiri ya. Jadi makanya jantung itu terletak di tengah agak ke kiri. Besarnya mungkin hanya segenggaman tangan ya. Dan jantung ini kalau kita belah di dalamnya, ya kita bisa melihat ada ruangan-ruangan jantung. Ada namanya serambi. Ini serambi yang di atas ya. Antara serambi kanan kiri dibatasin oleh sekat ya. Kemudian ada bilik. Bilik itu yang untuk memompa, itu di bagian bawah. Antara bilik kanan dan bilik kiri juga ada sekat ya. Dan antara serambi dan bilik ada katup ya, yang berfungsi mengatur aliran darah itu satu arah ya, antara bilik dan pembuluh darah besar juga ada katup ya. Jadi kalau kita sering dengar bahwa denyut jantung kita atau bunyi jantung kita itu sebenarnya akibat dari penutupan dari katup ini ya, itu yang terdengar sebagai bunyi jantung. Dan kita juga bisa merasakan denyut jantung ya. Jadi waktu dia memompa darahnya tersirkulasi ke perifer ya, kita bisa merasakan di denyut nadinya di tangan atau di leher atau di tempat-tempat lain ya yang bisa kita raba ya. Dan denyut nadi ini kita periksa ya, kita bisa merasakan bahwa benar nggak denyut jantung kita normal atau tidak ya. Dan tentu ada pertanyaan, kenapa jantung ini bisa berdenyut dan kita bisa merasakan ya. Kok jantung itu bisa bergerak terus dalam 24 jam sehari dan tidak pernah berhenti ya. Tentu Tuhan menciptakan jantung ini sungguh unik ya. Jadi jantung ini adalah salah satu-satunya komponen otot yang mempunyai sistem kelistrikan ya. Jadi ada sistem listrik yang membuat jantung ini bisa berkontraksi atau berdenyut ya. Nah, kita akan pelajarin bahwa sumber listrik jantung itu ada di daerah serambi kanan, namanya S-anode ya. S-anode ini yang kuning ini ya. Serambi kanan, dia akan menghasilkan impuls listrik yang teratur dan disebarkan ke seluruh serambi. Sebelum sampai ke bilik, dia akan disaring oleh namanya AV node, atau saya biasa terangkan ke pasien ini saklarnya. Kalau ini generatornya, ini saklarnya. Dan sampai di AV node baru akan impuls listrik ini akan disalurkan ke daerah bilik ya. Dan makanya jantung itu akan berkontraksi bisa mengalirkan darah, kita merasakan adanya denyut nadi itu ya. Jadi seperti di daerah seperti di kemiliteran ya, jadi listrik jantung ini juga ada hierarkinya. Jadi generator listriknya berasal dari S-anode tadi ya, dengan impuls biasanya dia menghasilkan impuls 60 sampai 100 kali per menit. Makanya ini yang disebut denyut jantung yang normal pada saat kita sedang istirahat ya. Bila ini rusak, maka akan diambil alih oleh AV node atau disaklar listrik jantungnya dengan impuls listrik 40 sampai 60 kali. Dan kalau rusak baru
daerah Purkinje, di daerah bilik jantungnya. Jadi ada hierarkinya ya. Jadi irama jantung yang normal harus selalu berasal dari SA node ini. Jadi apa yang kita sebut irama jantung normal kalau dia berasal dari SA node ya, denyutnya antara 60 sampai 100 kali per menit saat kita sedang resting ya, istirahat, dan denyutnya itu harus teratur ya. Jadi antara beat satu dan beat yang lain itu teratur ya. Itu yang kita sebut dengan irama jantung yang normal. Nah, pada keadaan tertentu bisa aja denyut jantungnya itu kurang dari 60 ya. Jadi misalnya kita sedang tidur ya, atau sedang istirahat, orang yang melakukan meditasi ya, denyut jantungnya bisa sangat pelan ya. Seorang atlet ya, denyut jantungnya juga bisa pelan di bawah 60 ya saat resting ya. Jadi itu, atau kita menggunakan obat-obatan yang memperlambat denyut jantung. Ya, denyut jantung yang di bawah 60 itu kita bisa sebut normal kalau pada keadaan-keadaan ini. Kadang-kadang juga kita menemukan denyut jantung bisa lebih dari 100 saat kita resting ya, pada saat emosi, stres, habis olahraga. Nah, ini saat fall in love ya, jatuh cinta, itu kadang-kadang kan berdebar-debar ya. Melihat lawan jenis yang cantik ya, berdebar-debar, kita denyut jantungnya lebih cepat. Saat cemas, menggunakan obat-obatan ya, atau kita sering minum yang mengandung kafein seperti kopi ya, dan keadaan itu masih dianggap suatu keadaan yang normal ya, bukan suatu kelainan irama jantung. Nah, jadi apa yang disebut dengan kelainan irama jantung ini ya? Jadi kelainan irama jantung adalah kita bagi ada 3 kelompok. Ya, tadi udah disebutkan oleh Mbak Siva ya. Pertama adalah denyut jantung yang melambat ya. Ini kita bagi 2, yang mengancam jiwa dan tidak mengancam jiwa ya. Kedua adalah denyut jantung yang terlalu cepat ya. Sama kita bagi 2 kelompok, yang mengancam jiwa dan tidak mengancam jiwa ya, yang bersifat fatal dan tidak fatal ya. Dan 3 adalah denyut jantung yang tidak beraturan ya. Jadi ada 3 kelainan irama jantung pengelompokannya, yang lambat, terlalu cepat, dan tidak teraturan. Nah, denyut jantung lambat atau istilah kerennya kita sebut dengan bradykardia ya, istilah kedokterannya ya. Ya, adalah denyut jantung yang kurang dari 60 ya. Biasanya denyut jantung yang lambat ini menyebabkan gangguan bila kurang dari 40 kali per menit ya. Jadi gangguannya apa? Bisa sampai pingsan ya, kelayangan, lemas, lemah, ngantuk ya, suka menguap, dan keringat dingin. Kalau fatal bisa sampai terjadi stroke ya, karena denyut jantung yang terlalu pelan ini, sampai bisa kematian kalau memang untuk beberapa waktu jantungnya tidak berdenyut ya, jadi bisa sampai kematian ya. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya biasanya karena degeneratif, karena proses penuaan. Jadi seperti SA node tadi, generator atau AV node-nya itu karena proses penuaan mulai rusak ya. Saya sering menyebut menjelaskan ke pasien seperti aki, baterai aki dipakai untuk waktu tertentu akan berkurang dan akhirnya akan habis ya. Nah, begitu juga sel SA node generator ataupun AV node di jantung juga bisa mengalami proses penuaan ya. Nah, ini yang alamiah ya. Tapi bisa juga karena ada serangan jantung di mana pembuluh darah yang memperdarahin, yang memberi makan pada daerah-daerah ini rusak ya, atau tersumbat sehingga SA node dan AV node-nya rusak. Atau ada kelainan genetik di mana pada kelainan genetik ini terjadi penuaan dini pada sistem sel listrik jantung tersebut. Atau pada pasien-pasien yang mengkonsumsi obat-obatan dalam jangka panjang yang memperlambat denyut jantung, sehingga akan mensupresi dari fungsi SA node dan AV node-nya. Nah, penanganannya gimana pada pasien-pasien seperti ini? Ya, tentu kita penanganan penyebab. Ya, kalau disebabkan oleh serangan jantung, ya maka kita atasi serangan jantungnya. Ya, kalau karena obat-obatan, kita stop obat-obatannya. Namun karena proses penuaan atau kerusakan
dari sel apinod dan S-anod, bisa juga karena viral infection dan sebagainya, itu kita harus memasang alat pacu jantung, ya, alat pacu jantung yang kita sebut dengan pacemaker. Ya, pacemaker itu biasanya kita tanamkan di dada bagian atas, kemudian kabelnya kita masukkan. Ya, kalau kita bicara mengenai pacemaker, mungkin kita perlu webinar satu lagi karena ada beberapa jenis pacemaker fungsinya, ya, mulai dari satu kabel, dua kabel, ada yang untuk shock dan sebagainya. Ya, jadi saya tidak panjang lebar mengenai pacemaker, tapi pada pasien-pasien dengan kelainan irama jantung lambat, kita memang perlu pemasangan pacemaker. Ya, kedua adalah kelompok denyut jantung cepat atau istilah kedokterannya takikardia, ya. Jadi tadi bradikardia lambat, takikardia kalau cepat. Denyut jantung cepat kalau denyut jantungnya lebih dari 100 kali, ya. Tadi seperti tadi saya sebutkan, ya. Umumnya menyebabkan gangguan bila denyut jantungnya di atas 150, biasanya akan menyebabkan gangguan pada pasien, ya. Dan timbul gejala-gejala, ya. Gejala yang paling dirasakan yaitu berdebar-debar, ya, bahkan bisa sampai nyeri dada, sesak nafas, keringat dingin, rasa ingin pingsan, sampai bisa menyebabkan pingsan dan kematian, ya. Penyebabnya apa? Ya, tadi ya ini bahasa awamnya saya sering sebut ke pasien, ini ada konslet listriknya, ya, baik konslet di daerah S-anod, AV-node, ya, bisa terjadi konslet, atau terdapat kelainan bawaan, terdapat namanya jalur tambahan atau istilah kerennya accessory pathway, ya. Jadi ini juga kita harus cari, ya. Atau fokus listrik di jantungnya, di otot jantung, ya, tadi saya bilang unik, dia bisa menghasilkan listrik sendiri, ya, itu terlalu aktif, ya. Nah, ini ada proses re-entry serangan jantung. Tapi serangan jantung juga bisa menyebabkan konsleting listrik karena ototnya rusak, terjadi scar atau scar tissue sehingga terjadi re-entry, ya. Nah, bisa kita lihat denyut jantungnya akan cepat ini, ya. Ini dari satu ke satu, ya. Ini cepat sekali. Nah, mungkin ada beberapa sahabat Bina Waluya juga yang pernah mengalami aritmia, pernah dengar istilah namanya SVT, ya, itu takikardia, ya, takikardia karena supraventricular. Maksudnya apa? Itu kalau kejadian aritmianya itu yang disebabkan oleh supraventricular itu di atas ventricle, di atas bilik, yaitu di daerah serambi, ya. Jadi konsletnya itu di atas ini, ya. Nah, biasanya ini lebih tidak berbahaya dibandingkan kalau konsletingnya di daerah bilik, ya, bilik jantung, ya. Nah, ada berbagai macam jenisnya, ada AV nodal, WPW dan sebagainya, ya. Biar dokternya aja yang mendiagnosis ini. Tapi kumpulan ini disebut SVT. Mungkin beberapa sahabat Bina Waluya pernah mendengar istilah ini. Jadi ini adalah supraventricular tachycardia. Ada juga yang mengancam jiwa bila tadi saya jelaskan aritmianya ini atau irama cepat ini berasal dari ventricle atau bilik. Karena ventricle ini berfungsi untuk kontraksi, memompa. Kalau dia terlalu cepat, efektivitas pompanya itu akan kurang baik sehingga darah tidak mengalir ke pembuluh darah aorta yang untuk menyebarkan ke otak, ke ginjal, dan sebagainya. Dan ini biasanya cepat dan sangat berbahaya. Biasanya sampai bisa menyebabkan kematian mendadak bila terjadi fibrilasi, di mana otot dari ventricle ini atau bilik ini hanya bergetar. Ini saya akan memberikan suatu stimulasi, ya, pasien dengan ventricle fibrilasi, ya. Nah, ini kita lihat irama jantung yang normal, ya, dia teratur. Tiba-tiba terjadi fibrilasi, jadi dia hanya seperti spike-spike kecil begini, ya. Dan kalau secara nyata kita lihat ini hanya bergetar nih jantungnya. Ini waktu dilakukan operasi jantung terbuka, ya. Dan kita harus melakukan shock. Nah, kita lakukan shock baru dia akan berpompa secara teratur. Nah, ini baru bisa menghasilkan kontraksi yang teratur dan kita bisa lihat irama jantungnya kembali normal. Jadi dengan tindakan pemberian shock itu akan membantu mengembalikan irama jantung yang fibrilasi itu menjadi normal, ya. Jadi penyebab dari takikardia yang mengancam jiwa ini, ya, ada beberapa, ya. Mungkin ada kelainan genetik, ya.
mungkin pernah dengar sindrom Brugada yang kita duga terjadi pada mungkin almarhum Ashraf Sinclair ya, pada teman saya juga ya, Dr. Stefanus ya. Nah, itu meninggal biasa saat tidur ya. Biasanya terdapat riwayat keluarga dengan kematian usia muda. Atau berapa kelainan genetik mungkin nggak usah dihafal, long QT, CPVT dan sebagainya ya. Penyebab lain adalah pasca serangan jantung. Pada pasien-pasien yang pasca serangan jantung juga karena ototnya rusak, itu bisa terjadi gangguan irama jantung karena tadi listrik jantung itu berjalan di dalam otot jantung ini. Atau memang ada pada pasien dengan kardiomiopati. Nah, ini biasanya pada pasien-pasien muda, atlet, nah ini terjadi namanya hypertrophic kardiomiopati, di mana otot jantungnya sangat tebal. Maka di situ bisa terjadi gangguan aritmia. Ya, kita lihat Christian Eriksen yang terakhir, pemain yang mengalami sudden cardiac arrest, namun bisa terselamatkan ya, karena ini hypertrophic kardiomiopati. Nah, bagaimana penanganan pasien-pasien dengan gangguan irama cepat ini? Ya, tentu ada beberapa cara penanganan. Pertama, kateter ablasi. Ya, kateter ablasi ini punya efektivitas ya, tergantung jenisnya itu bisa sampai 95%. Atau kita bisa berikan obat-obatan. Atau pada pasien-pasien yang fatal tadi, kelainan irama yang bisa fatal, kita pasang ICD. Jadi itu seperti pacemaker yang kita tanam, tapi fungsinya selain bisa memacu, tapi fungsi utamanya adalah memberikan kejut listrik. Jadi udah ditanam. Sewaktu-waktu pasien mengalami aritmia yang mengancam jiwa tadi, dilakukan kejut. Ya, jadi tidak perlu nunggu alat kejut yang harus dibawa, ya, karena itu akan saving time dan ini mengurangi mortalitas yang cukup tinggi. Ya. Nah, bagian yang ketiga yaitu irama yang tidak teratur. Ya, ini juga cukup sering pasien-pasien yang irama tidak teratur ini sebenarnya juga paling sering lah. Itu kita sebut dengan fibrilasi atrium, di mana pada serambi atrium itu serambinya itu hanya bergetar, ya, bergetar. Ini prevalensinya kurang lebih 1-22%, ya. Kedua yang cukup mengganggu juga ada ekstrasistul atau ekstrabit, di mana biasanya pasien akan merasakan denyutnya hilang, ya, ada denyut yang loncat seperti naik arung jeram atau kora-kora yang di Ancol itu tiba-tiba loncat gitu, denyutnya hilang waktu diraba nadinya itu kok nadinya jadi lambat karena ada denyut yang hilang itu, ya. Jadi karena paling banyak fibrilasi atrium akan saya bahas sedikit. Ya, jadi fibrilasi atrium ini menyebabkan fibrilasi pada daerah serambinya. Kalau kita mengabaikan, ini kejadian stroke-nya akan tinggi. Ya, biasanya stroke-nya akan lebih berat juga dan pasien bisa terjadi gagal jantung, penurunan kualitas hidup. Ya, gejala klinis berdebar, sesak napas, dada berat, sebagainya. Ya. Dan bagaimana penanganan kelainan irama yang tidak teratur ini? Ya, tadi lagi-lagi pertama kita bisa lakukan kateter ablasi, memberikan obat, ya. Dan tentu yang tadi kalau fibrilasi atrium kita bisa lakukan pencegahan stroke baik dengan obat atau sekarang kita bisa tutup appendix, supaya di jantung itu juga ada usus seperti usus buntu, ada appendixnya, dan appendix ini kita bisa tutup secara perkutaneous, ya, tidak operasi. Nah, dari tadi kita berbicara mengenai kateter ablasi. Sebenarnya apa sih kateter ablasi itu? Ya, jadi kateter ablasi itu adalah tindakan minimal invasif, ya. Jadi bukan dibedah, ya, hanya minimal invasif melalui kateter, ya, yang dengan elektrode dimasukkan ke dalam jantung untuk memutus sel listrik yang abnormal. Jadi biasanya kita bisa masukkan lewat paha, ya, hanya kita tusuk, ya, seperti memasang infus, atau dari leher juga bisa, ya, dan kita masukkan sampai ke ruang jantung. Jadi ini berbeda dengan kateterisasi untuk penyumbatan koroner, karena ini kita aksesnya melalui pembuluh darah balik, pembuluh darah vena. Sedangkan kalau kateterisasi untuk koroner, kita aksesnya melalui pembuluh darah arteri, ya, pembuluh nadi, ya. Jadi masukin sampai ke ruang jantung dan kita
menggunakan kateter ini untuk memapping sel listrik jantung. Jadi benar-benar sebagai tukang listrik. Ya. Nah, ini adalah workstation pada kita waktu melakukan kateter ablasi di ruang kateterisasi. Ya, ini adalah kateternya, ada yang bentuknya lurus, ada yang bisa mengeluarkan air untuk irrigating, ya, ada yang bentuknya bulat, dan tentu mungkin sahabat Binawalaya juga pernah mendengar dengan sistem 3 dimensi, yaitu kita mapping gangguan irama jantung itu, dan kita membuat anatomi dari jantung dengan 3 dimensi. Jadi kita bisa lihat 3 dimensinya, ini adalah signal dari listriknya yang bisa kita nilai dari elektrode ini, ya. Dan tentu kita juga harus mapping dengan 2 dimensi, ya, di mana kita menggunakan X-ray. Tadi ini X-ray-nya, ya, kita masukkan, kita lihat jantungnya, kita lihat kateter kita, dan kita lihat sel listriknya gimana. Jadi dari situ kita bisa tahu kelainan-kelainan apa yang ada di pasien, ya. Kita memicu terjadinya aritmia saat kita lakukan ablasi ini, sehingga kita tahu letak kelainan dari irama jantung tersebut. Nah, ini saya akan memberikan sebuah video, mungkin bisa ditonton, ya, mengenai kateter ablasi. Salah satu penyakit jantung yang sering ditemukan di masyarakat adalah penyakit jantung karena aritmia. Jadi ada gangguan irama dari jantung. Ya. Ada pasien-pasien yang dengan kelainan jantung irama yang non fatal, nah itu biasanya mengganggu kehidupannya, menyebabkan gangguan kualitas hidup. Nah, pada pasien-pasien ini bisa kita berikan obat-obatan, atau kalau yang sudah sangat mengganggu, sebaiknya dianjurkan untuk dilakukan kateter ablasi. Nah, apa itu kateter ablasi? Ya, kateter ablasi adalah suatu tindakan intervensi non bedah yang dimana kita melakukan memasukkan beberapa elektroda ke jantung, menilai aktivitas listrik jantung, dan kemudian kita akan mencari sumber gangguan atau konsleting listrik di jantung itu. Dan setelah kita temukan, kita akan melakukan ablasi. Ablasi itu kita memberikan energi dari radiofrekuensi untuk mematikan impuls listrik yang abnormal itu. Dan biasanya dengan tindakan ablasi, pasien itu akan sembuh sempurna, definitive treatment. Jadi dia tidak perlu obat-obatan lagi, dan dia juga tidak perlu obat-obatan jangka panjang yang bisa menimbulkan efek samping ke pasien tersebut. Baru selesai melakukan tindakan pada seorang pasien wanita usia 42 tahun dengan kelainan irama jantung yang disebut dengan ventricle extrasystole, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Pasien sudah diberikan obat-obatan, namun keluhan itu tidak berkurang. Nah, tadi kita baru melakukan tindakan kateter ablasi. Ya, untuk tindakan ablasi tidak ada pantangan-pantangan tertentu, ya. Cuma memang pola hidup harus diperbarui, ya, makanan sehat, olahraga teratur, tidak merokok, ya, kalau ada faktor resiko lain hipertensi, diabetes, obesitas, ya harus kita atasi. Tapi pantangan khusus sih tidak ada. Jadi pasien bisa melakukan aktivitas apapun yang dia mau, olahraga seperti biasa, tidak ada masalah.
Tadi kita lihat prosedur ablasi ya. Sebenarnya prosedur ablasi itu bisa kita lakukan hanya dengan anestesi lokal ya. Dan seperti pasien tadi kita hanya anestesi lokal ya. Atau pada pasien-pasien yang takut kita bisa lakukan anestesi umum atau sedasi ya. Biasanya kita hanya menidurkan saja pasiennya ya. Biasanya sebelum ablasi, obat-obatan anti aritmia ya, obat-obatan yang diberikan dokter untuk mengatasi aritmia ya kita stop, karena tujuan dari ablasi itu kita mau bahwa tercetus irama aritmianya saat tindakan itu, sehingga kita akan memberikan obat yang memacu timbulnya aritmia itu, sehingga kita tahu permasalahan dari aritmianya itu di mana, apakah di serambi, di bilik dan sebagainya. Nah, biasanya pasien kalau tidak ada masalah lama perawatan hanya 1 hari, masuk hari ini besok sudah bisa pulang karena ini tindakan yang minimal invasif dan dia bisa beraktivitas seperti biasa setelah tindakan, jadi tidak ada pantangan-pantangan tertentu ya. Nah, tentu kita perlu tahu kapan sih pasien-pasien ini perlu dilakukan tindakan kateter ablasi ya. Secara umum ya tentu harus konsultasi karena ada berbagai jenis aritmia yang tentu kita harus konsultasikan success rate-nya dan komplikasi dan sebagainya ya. Tapi secara umum gangguan irama jantung yang cepat yang berpotensi mengancam jiwa, misalnya tadi takikardia ventrikel, supraventrikular takikardia dengan pingsan dan sebagainya, itu sebaiknya dilakukan ablasi. Khususnya pada pasien-pasien dengan supraventrikular takikardia, ini sukses rate-nya sangat tinggi, ya, dengan resiko sangat-sangat minimal. Dan kedua adalah gangguan irama jantung cepat lagi, ya, yang mengganggu kualitas hidup. Jadi bisa cepat, bisa tidak teratur, ya, yang mengganggu kualitas hidup, ya. Jadi pasien merasa kok sebentar-sebentar berdebarnya lama. Kadang-kadang harus ke rumah sakit untuk penanganannya, dan itu sangat mengganggu aktivitas sehari-hari pasien, dan ini kita harus lakukan ablasi. Ya. Terus gangguan irama jantung yang tidak beraturan tadi, yang seperti fibrilasi atrium, ya, atau ekstrasistul yang menimbulkan gejala. Ya, jadi itu juga sebaiknya dilakukan ablasi. Ya, tentu harus dilakukan konsultasi kepada dokter yang memang mempunyai kompetensi di bidang aritmia ini. Nah, maka dari itu kita penting untuk diagnosis dini. Jadi kita mengetahui dengan dini apakah kita memang ada kelainan irama jantung. Makanya kita harus kenali gejala. Ya paling gampang ya, bila kita merasa ada gangguan irama jantung, tentu kadang-kadang kita bisa merasakannya. Kita lakukan menari. Ya, menari ini adalah meraba nadi sendiri. Ya, jadi kita meraba denyut jantung itu di pergelangan tangan ya, di arteri radialis atau di arteri karotis, ini lebih besar ya. Jadi kita bisa merasakan apa yang harus kita nilai. Kita bisa nilai apakah denyutnya teratur antara beat satu ke beat lain itu teratur. Kedua, apakah jumlah beat dalam 1 menitnya. Kita bisa menghitung 15 detik kemudian dikali 4, atau kalau memang mau lebih lama ya 1 menit. Jadi kita bisa menilai dalam 1 menitnya itu berapa. Jadi tadi kalau kita iramanya normal tadi 60-100 dan teratur ya. Bila dia tidak teratur berarti memang ada kelainan irama jantung, atau dia terlalu cepat atau dia terlalu lambat. Nah, ini yang harus kita nilai. Karena dengan diagnosis dini oleh pasien dengan menari ini, sebenarnya 70% diagnosis itu udah hampir ketahuan. Jadi waktu dia periksa ke dokter, khususnya dokter yang dengan subspesialis gangguan irama jantung ini, akan lebih mudah memberikan diagnosis yang lebih tepat pada pasien. Ya. Nah, kadang-kadang kita juga perlu alat bantu yang disebut EKG. Jadi EKG itu kita merekam ya, ini adalah grafik dari irama jantungnya ya, kita bisa lihat apakah memang ada kelainan pada irama jantung tersebut ya. EKG ini sangat umum dan tersedia di semua rumah sakit, bahkan di puskesmas. Jadi bila ada kelainan irama jantung bisa segera langsung dilakukan EKG. Namun kadang-kadang timbulnya gangguan irama baik cepat maupun lambat atau tidak teratur ini kadang-kadang dia intermittent, maksudnya kadang muncul kadang enggak.
pas muncul, begitu ke rumah sakit dia sudah hilang, atau ke klinik dia sudah hilang, waktu ketemu dokter sudah hilang, ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita bisa memasang alat monitoring namanya Holter monitoring, ya, kita pasangkan, kemudian ini ada alat recordingnya, dibawa pulang pasien bisa 1 hari, 24 jam, bisa sampai 7 hari, ya, dimana nanti kita akan membaca hasil dari Holter ini dan kita bisa menilai memang adakah kelainan irama jantung pada pasien ini. Dan tentu harus ada korelasi klinis, ya. Jadi ini ada tombol-tombolnya, waktu pasien merasa berdebar dia hanya memencet tombol dan kita nanti akan bisa menemukan waktu dia pencet tombol apakah memang ada kelainan irama enggak dari rekaman ini. Ya, jadi alat bantu ini sangat membantu untuk menegakkan diagnosis. Namun kadang-kadang ada gangguan irama jantung yang cukup jarang. Misalnya pasien dengan sinkope atau pingsan, ya, dia pingsannya mungkin nggak sebulan sekali, mungkin 6 bulan atau setahun ada pingsan, tapi nggak terdiagnosis kenapa penyebab dia pingsan, ya. Apakah memang ada kelainan irama jantung? Nah, biasanya pada pasien yang cukup lama baru timbul gejala, nah kita bisa melakukan pemasangan implantable loop recorder atau ILR, ya. Ini sekarang udah canggih, bisa sampai kecil sekali, ya, ukurannya hanya sekian mili, ya, kita tanamkan di bawah kulit di daerah dekat payudara, ya, sehingga kita bisa memonitor secara terus-menerus pada pasien ini, ya, dengan daya tahan baterainya bisa sampai 3 tahun. Jadi bila terdapat gejala, pasiennya tinggal datang ke rumah sakit dan kita bisa mengambil rekaman apa gangguan irama jantung pada pasien ini, ya. Jadi ini yang model lama yang masih besar, ya, seperti flash disk. Ini yang sekarang model kecil, ya, sangat kecil seperti pasang susuk, ini gampang sekali. Atau kita bisa melakukan testing yang lebih agresif, ya, misalnya treadmill lah, kita bisa tilt table dan sebagainya. Ya, tujuannya adalah untuk mendiagnosis gangguan irama jantung tersebut, ya. Jadi ini slide terakhir saya. Jadi sebagai ringkasan, ya, jadi gangguan irama jantung itu dapat mengenai siapa saja dari usia muda sampai tua, ya. Tadi 3 kelompok gangguan irama jantung, yang lambat ya kita sebut bradikardia, yang cepat kita sebut takikardia, atau yang tidak teratur, ya. Pola hidup sehat, olahraga teratur, makanan sehat, istirahat cukup, dan hindari stres, ya, itu untuk pencegahan penyakit jantung secara umum, ya. Tentu penting untuk mengenali gejala awal, ya, menari, meraba nadi sendiri, ya, itu tentu akan sangat membantu, dan segera periksakan ke dokter yang memang berkompeten di bidang itu, ya. Dan pada pasien-pasien yang mengganggu sekali gangguan irama jantungnya, terutama irama jantung cepat dan tidak teratur, yang mengancam jiwa maupun tidak, itu diperlukan namanya kateter ablasi. Kateter ablasi adalah tindakan non-invasif yang cukup aman dan mempunyai success rate yang cukup tinggi, tergantung dari jenis-jenis gangguan irama jantung tersebut. Ya, terima kasih sahabat Binawale sekalian atas perhatiannya.